Sebenarnya apa sih yang memberi makna dalam menjalani hidup? Dan bagaimana cara menemukan pekerjaan yang membuat kita merasa puas dan juga menghasilkan uang? Menurut gue itu adalah pertanyaan yang menarik. Jadi gue melakukan research untuk menemukan jawabannya. Gue sering mendengar keluhan dari orang-orang di sekitar gue tentang ketidakpuasannya dalam menjalani hidup. Ada yang terjebak dengan pekerjaan yang mereka tidak suka, ada yang bosan dengan rutinitas sehari-hari mereka. Jadi di saat research, gue nggak sengaja menemukan konsep filosofi Jepang yang dinamakan Ikigai. Ternyata, Ikigai telah menjadi dua konsep filosofi yang berbeda. Yang pertama sangat-sangat populer dan sudah di-westernisasi. Dan yang kedua adalah versi otentik Jepangnya. Kita mulai dari yang populer dulu. Di konsep ini, arti dari Ikigai adalah alasan untuk hidup. Dan biasanya terikat dengan diagram ini dari buku ini. Buku itu mengatakan bahwa semua orang memiliki Ikigai mereka masing-masing. Dan diagram tadi bisa membantu kita untuk menemukan Ikigai kita masing-masing. Untuk menemukan Ikigai kita perlu menyimbangkan 4 hal, yaitu apa yang kita sukai. Ini adalah yang membuat kita lupa waktu dan 100% terserap kepada aktivitas itu. Ini dinamakan flow state atau in the zone. Bidang apa yang kita kuasai? Mungkin kalian memiliki unfair advantage, sesuatu yang memberi kalian keunggulan dibanding dari orang lain, atau kompetisi kalian, seperti yang dibicarakan di buku ini. But that's a topic for another day. Nggak semua orang memiliki awal mula yang sama. Mungkin kalian memiliki bakat untuk matematika, atau mungkin untuk people skills. Pokoknya, apapun itu, semua orang memiliki keunggulannya masing-masing. 4 skill yang bisa membuat kalian dibayar. Ini cukup self-explanatory. Uang adalah sebuah motivasi faktor yang besar. Apa yang dunia butuhkan? Sebenarnya nggak mesti seluruh dunia, tetapi juga bisa grup atau komunitas. Kita manusia adalah makhluk yang sosial, dan kebanyakan dari kita ingin bisa merasa diandalkan oleh orang lain. Karena ini, lebih banyak orang yang merasa puas jika bekerja di sebuah startup. Karena apapun yang kita lakukan bisa memberi dampak yang kelihatan kepada perusahaan itu. Di mana di perusahaan besar, kita bisa bekerja sekeras mungkin dan akan lebih susah untuk melihat dampak yang kita buat. Sekarang kita akan melihat dimensi interseksi dari diagram ini. Jika kita menyukainya dan dunia membutuhkannya, itu adalah mission. Jika kita mahir akan sesuatu dan kita menyukainya, tetapi tidak dibayar, ini adalah passion. Jika kita mahir di suatu bidang dan kita dibayar untuk itu, ini adalah profession. Jika dunia membutuhkannya dan kita dibayar untuk itu, walaupun tidak mesti kita mahir di bagian itu, ini adalah vocation. Lagi sekali, untuk menemukan Ikigai kita, you must love it, you get paid for it, the world needs it, and it is something you're good at. Sebagai contoh, coba kita gunakan diagram ini untuk menemukan Ikigai channel ini. Dan itu akan terlihat seperti ini. Diagram ini pastinya bisa membantu beberapa orang. Tetapi menariknya, di saat gue dan teman-teman gue berdiskusi tentang konsep yang populer ini, tidak semuanya bersependapat. Si A bilang dia mendapat rasa kepuasan dengan melakukan hobi yang dia suka, walaupun dia tidak dibayar untuk melakukan itu. Dia juga bekerja di pekerjaan yang dia tidak passionate about, tetapi dia menjalani pekerjaan itu untuk bisa melanjutkan hobinya. Tetapi overall, dia merasa puas dengan hidupnya. Apakah ini termasuk Ikigai? Selanjutnya si B merasa bahwa dia sudah memenuhi semua kategori dari diagram itu, tetapi dia tetap tidak merasa bahagia. Kok bisa sih? Setelah gue menggali konsep Ikigai lebih dalam, ternyata arti dari kata Ikigai itu jauh lebih simpel daripada diagram tersebut. Diagram tadi memang bisa sangat membantu, tetapi itu bukan arti Ikigai yang sebenarnya. Ikigai berasal dari dua kata Jepang, yaitu Ikiru, to live, Kai, worth, something worth living. Hal-hal yang memberi nilai kepada hidup, bukan a reason for being, atau alasan untuk hidup bermakna. Di Jepang, filosofi Ikigai bukanlah untuk menemukan tujuan besar hidup, tetapi untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari. Seperti cangkir kopi di pagi hari, atau mungkin hewan peliharaan kalian, dan juga koneksi yang kalian buat dengan teman-teman dan keluarga yang membuat kalian merasa bahagia. Hobi kalian, embun di pagi hari, kicauan burung, semua ini bisa menjadi Ikigai. Jika kita hanya menggunakan konsep yang sudah di-westernisasi,
kita akan terlalu fokus untuk mencari alasan hidup yang bermakna dan lupa untuk menikmati hal-hal yang sederhana dalam hidup. Apalagi di zaman sekarang, di mana gaya hidup sangat-sangat cepat, apalagi buat yang tinggal di kota-kota besar. Menyinggung contoh si Ayan tadi, jika dia merasa bahagia dengan hidupnya karena memiliki sebuah hobi yang dia suka, berarti hobi itu adalah ikigai dia. Dan jika pekerjaannya memungkinkan dia untuk melanjutkan hobi itu, dan good for him. Dan untuk si B, di mana dia sudah memenuhi semua kategori dari diagram itu, tetapi masih tidak merasa bahagia, mungkin dia terlalu fokus untuk mengejar hal yang besar dan lupa untuk mengapresiasikan hal-hal kecil dalam hidupnya. Kesimpulannya, ikigai telah menjadi dua konsep filosofi yang berbeda dan memiliki tujuannya masing-masing. Menurut gue, versi westernisasinya yang menggunakan diagram itu diciptakan untuk membantu orang untuk menemukan pekerjaan yang membuat kita merasa puas dan juga menghasilkan uang. Tetapi versi Jepangnya tidak memiliki elemen materialistik dan fokus untuk membantu kita merasa bahagia dengan mengapresiasikan segala hal, tidak masalah seberapa kecil pun itu. Dua konsep yang sangat bagus, tetapi ini adalah opini dan interpretasi dari gue. Jangan mengambil semua hal yang kalian dapat atau dengar dari internet sebagai fakta. Coba tonton video perumpamaan di mana kita melihat hidup sebagai video game. Gue akan selalu mendukung perjalanan perkembangan diri kalian. Until next time, goodbye my friends.